Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum ma iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas shalah. Surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat ke-18 sebagiannya. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di mana kita sampai hari ini, Jumat ini, masih diberi keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menunaikan bagian kewajiban kita, khususnya ibadah Jumat. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan menjadi jalan untuk mendekatkan kita masing-masing kepada keriduan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan limpah curahkan kepada panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'innya, sampai kepada kita yang masih patuh taat kepada jalan langkahnya. Barusan saya sampaikan salah satu firman Allah, surat At-Taubah ayat ke-18 sebagiannya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Kata Allah, sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan mereka yang mendirikan sholat. Apa sebabnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan yang mendirikan sholat. Sebab bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, jangankan memakmurkan, ke masjidnya saja juga merasa canggung, kaku, karena tidak terbiasa masuk masjid. Dimana kadang-kadang orang seperti ini, rumah dekat masjid itu merasa ya gersang, merasa terganggu, karena masjid bukan merupakan tumpuan harapan, bukan dirinya. Sedangkan Rasulullah SAW menyampaikan, di mana dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah selain daripada di mana pemimpin yang adil, pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kemudian orang yang menginfakkan hartanya sehingga apa yang diinfakkan oleh tangan yang sebelah kanan tidak mengetahui tangan yang sebelah kiri saking ikhlasnya. Di antaranya rajulun mu'allaqatun qalbuhu bil masajid, seseorang yang terikat di masjid. Dalam artian di mana jangankan di waktu sehat, di waktu sakit pun kalau dia masih mampu karena terikat dengan masjid, ingin selalu sholat di masjid. Maka kalau jiwa kita seperti ini, maka Rasul menyampaikan, idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman. Maka apabila orang sudah terbiasa ke masjid, maka itulah ciri orang yang beriman. Masjid adalah merupakan miniatur masyarakat Islam, bukan masyarakat Muslim. Berbeda antara masyarakat Islam dengan masyarakat Muslim. Masjid merupakan miniatur masyarakat Islam. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang tercelup dengan Islam. Kalau masyarakat Muslim itu adalah masyarakat yang beragama Islam, belum tentu terkait dengan ajaran Islam. Maka masyarakat Islam ada lihat masjidnya. Kalau masjidnya penuh berarti menunjukkan masyarakat terkait dengan ajaran Islam.
Maka oleh karena itu tidak sedikit masina seueur masyarakat dedai ka masin acan. Bukan itu yang namanya masyarakat Islam, masyarakat Muslim. Jadi beda, masyarakat Islam itu masyarakat yang terikat dengan Islam, ajaran Islam. Maka lihat masjidnya, miniatur masyarakat Islam adalah lihat kalau masjidnya banyak, juga para jamaah juga banyak. Maka Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama adalah masjid. Kenapa seluruh aspek kehidupan harus diawali dengan masjid? Maka kita dapat membayangkan orang stres, dapat membayangkan orang depresi karena jauh dari masjid, selalu berpikir kekayaan, harta, kekayaan karir dan sebagainya. Itu masjid. Kenapa? Sebab di masjid minimal ada 3. Satu, di masjid adanya ukhuwah persaudaraan. Di luar masjid jarang terjadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saling mendoakan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin kemana? Sakit. Saling menyapa. Ukhuwah, musafahah. Di masjid adanya musawah, persamaan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada orang yang sudah masuk masjid sama jenderal dengan kopral, orang kaya dengan orang miskin, masyarakat dengan pejabat, ilmuwan dengan orang-orang, sama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Rasul selesai sholat, kemana orang yang suka ngepel masjid? Rasul meninggal. Aduh para sahabat, kalau aku tidak menanyakannya, tentu aku tidak akan mengetahuinya. Anu sok beberes masjid, ternyata ketakwaan anu sok beberes masjid lebih daripada yang lainnya. Karena beberes masjid mah meureun ka masjid ge pangpayuna, balik lagi meureun pang akhirna. Subhanallah. Kalau sudah masuk masjid. Tapi kalau orang jarang ke masjid, mungkin status sosial akan dia tonjolkan. Kabayang jamin jauh di masjid, egonya begitu tinggi. Maka ini masjid, musawah adanya di masjid, persamaan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, semuanya sama menghambakan diri kepada Allah. Bahkan haram hukumnya apabila kita mengusir yang di depan supaya di belakang. Anda tidak layak, kecuali anak kecil nggak gandengan hukul barudak. Dan yang ketiganya di masjid adanya imamah, keterpimpinan. Orang yang senantiasa di masjid, kita dimulai dengan sholat subuh di masjid, kita diakhiri dengan sholat isya di masjid. Subhanallah, diawali diakhiri dengan masjid, berarti masih bawa kemana saja ruhnya. Karena di masjid ada imamah, keterpimpinan, memilih imam, aqra'ukumul Quran, yang paling paham terhadap Quran. Di urang mah hese. Kadang-kadang ayam masjid ke ayam muadin acan beborok imam. Insya Allah di sini tidak akan terjadi. Maka ti payuna imam teh dipilih, di urang mah teh dipilihnya asal ikhlas. Kenapa? Dah hese ngan eta wungkul. Yang keduanya, kalau imam sudah dipilih maka itu dituruti. Apabila imam inna maju ilal imamul utababihi, apabila imam takbir, ruku, sujud, salam. Tapi kalau imam membaca, faida qara'a fansitu, dengarkan, kita jangan membaca, dengarkan imam. Imam pemimpin jangan sok jadi pemimpin, lihat dong kondisi makmum. Maka Rasulullah memarahi kepada imam yang terlalu panjang. Bahkan imam itu memarahinya, kamu urusan dunia saja, panjang seutik, ngambek, dimarah oleh Kanjeng Rasul. Kamu tidak memperhatikan panjang sedikit menurut kamu. Ternyata di belakang kamu ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang yang berkebutuhan. Maka jika Anda sholat sendirian, boleh Anda panjang. Berarti imam, kalau dulu itu imam khadimul ummah, sebagai pelayan umat, sanes imam hoyong dilayani, tapi imam pelayan, pemimpin pelayan. Maka oleh karena itu perhatikan, maka Rasul kalau selesai sholat itu melihat ke makmum.
nggak terus ke kiblat. Idan sorofa minas sholati akbala alaina biwajhi. Kalau Rasul itu selesai sholat melihat kondisi makmum, maka makmum juga jangan asal bapak senang, tapi perhatikan imam. Maka yang di depan kalangan senior, kalau imam salah waktu Rasulullah, ya Rasulullah ternyata bacaan Rasul itu salah. Apalah adan tumuni, kenapa kalau salah kamu tidak meluruskannya? Tidak mungkin bisa meluruskan itu kecuali mereka-mereka yang di hadapannya, di depannya kalangan senior unggul. Oleh karena itu kita jangan coba-coba barudak garandeng diharap salah seperti itu. Kenapa orang tua biarkan anak di belakang, orang tua dahulukan? Karena begitu. Maka oleh karena itu ini kaitan mesin adanya ukhuwah persaudaraan, adanya persamaan, adanya keterpimpinan. Maka Rasul sampaikan, man tatoharu bi baiti, siapa orang yang bersuci di rumahnya, sumamado baitin ila baitillah, kemudian menuju masjid. Untuk apa? Liyak paridota min faridillah, untuk melakukan yaitu kewajiban seperti sekarang, apakah pengajian atau sholat seperti begini. Karena hutwatuhu hati-hatan, maka langkah kita yang sebelahnya sebagai penghapus dosa. Semakin jauh dari masjid, rajin ke masjid, semakin hebat. Dan juga yang sebelahnya itu adalah diangkat derajatnya, semakin tua akan semakin bercahaya orang yang masuk masjid. Subhanallah. Maka ketika Bani Salamah saat itu di masjid ada tempat yang kosong, ternyata mereka ingin pindah ke tempat masjid, mungkin bedol desa lah ya nama, mungkin perasaannya kalau kami dekat masjid akan rajin ke masjid. Entong kurasa tidak sedikit kurasa mah orang yang dekat ke masjid tara ke masjid. Maka Bani Salamah, maka kamu jangan pindah dekat dengan masjid, kasihan langkah kamu jauh dari masjid. Kamu itu tidak pernah telat ke masjid, belum tentu kamu dekat dengan masjid kamu akan rajin ke masjid. Berarti masalah masjid bukan jauh dan dekatnya, tapi masalah masjid keterikatan batinnya. Subhanallah. Maka oleh karena itu hadirin sidang Jumat undangan Allah, disinilah kenapa tidak masjid ini adalah merupakan tumpuan harapan kita. Maka jangan harapkan orang berbahagia di dunia kalau jauh dari masjid. Oleh karena itu berbeda masyarakat muslim dengan masyarakat Islam. Masyarakat Islam terkait dengan ajaran Islam, tapi masyarakat muslim ngaku nama beragama Islam tapi dirinya tidak tersentuh dengan keislaman. Silahkan kita mau memilih yang mana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, untuk menguatkan khutbah yang pertama, khutbah yang kedua sekitar 2 menit atau lebih sedikit, mudah-mudahan kurang. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan ternyata masyarakat Islam sudah mulai pudar atau juga pudar. Apa cirinya? Mendekati masa-masa dekat kiamat. Yati ala nasi zamanun, akan datang satu masa, nggak tahu sudah terjadi atau tidak. Silahkan kita yang mengoreksinya. La yabqa minal Islam ila ismuhu, tidak akan tersisa Islam kecuali namanya saja. Ari agama, ajaran agama disebutkan anyar aneh, ai tradisi budaya dianggap agama. Apakah sudah terjadi? Silahkan cocokkan dengan aturan. Wala yabqa minal Qur'an ila rasmuhu, tidak akan terjadi dekatnya masa kecuali masa itu Al-Quran tinggal tulisannya saja. Al-Quran semakin bagus, Al-Quran semakin cekas, Al-Quran semakin lebar, tapi tidak sedikit orang yang beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan termasuk kita. Yang ketiganya, wa masajiduhum amiratun wa hiya hurubunal huda, masjid itu banyak di mana-mana berdiri, tapi sayang kosong dari petunjuk. Orang hanya lewat saja ke masjid, tidak malu dipanggil oleh muadzin, tidak tergerak hatinya dengan panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Subhanallah. Kalau sudah tidak merespon sebagaimana muadzin sampaikan,
berarti itulah apalah artinya bagi kita di hadapan Allah. Maka oleh karena itu 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan yang terkait dengan masjid. Apakah kita terkait tidak? Terserah. Yang penting Allah dan Rasulnya sudah menyampaikan itu orang yang beriman memakmurkan masjid. Yang keduanya adalah orang yang terkait dengan masjid itu sendiri. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.